Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang keselamatan listrik, isolasi energi untuk mata kuliah manajemen audit dan tinjau ulang K3 yang akan disampaikan oleh kelompok Tri Wahyu Kusuma, Ahmad Sodik, Daniel Sinaga, dan Dodi Kusuma. Dengan dosen pengampu kami oleh Prof. Dr. Tatan Sukwika, SPMSI. Materi-materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mencakup bahaya listrik, isolasi energi, lockout take-out, prosedur kerja aman, APD-APD yang wajib digunakan oleh pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan dengan energi listrik, dengan tujuan utama dari penyampaian kami fokus pada zero energi, zero insiden, isolasi energi, lindungi diri Anda, dan amankan kerja Anda. Pada bagian pendahuluan untuk latar belakang, energi listrik merupakan sumber energi utama pada hampir semua sektor industri. Kecelakaan akibat listrik masih menjadi salah satu penyebab fatalitas di tempat kerja. Resiko meliputi sengatan listrik, electric shock, arc flash, kebakaran, hingga ledakan. Penerapan isolasi energi merupakan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Tujuan dari presentasi kami yang pertama yaitu memahami konsep keselamatan listrik dan isolasi energi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya listrik. Yang ketiga, menjelaskan penerapan lockout take-out atau LOTO. Yang keempat, mengkaji audit dan evaluasi penerapan keselamatan listrik. Perlu diingat untuk semuanya, keselamatan listrik dimulai dari kesadaran diri sendiri, bukan karena orang lain. Dilanjutkan dengan pelaksanaan prosedur yang aman, dan ditutup dengan sikap yang disiplin. Tanpa itu semua, kita tidak akan melaksanakan pekerjaan yang aman dan selamat. Aman untuk pekerja, aman untuk peralatan, aman untuk operasi, dan aman untuk lingkungan. Konsep keselamatan listrik. Dari definisi keselamatan listrik, keselamatan listrik adalah upaya untuk melindungi manusia, peralatan, dan lingkungan dari bahaya yang disebabkan oleh listrik melalui pengendalian risiko dan penerapan prosedur yang tepat. Dampak kegagalan pengendalian energi, mulai dari cedera serius atau fatality, kebakaran dan ledakan, kerusakan peralatan, kerugian finansial, bahkan sampai dampak terhadap reputasi. Jenis energi yang berbahaya dari pekerjaan-pekerjaan energi listrik. Yang pertama, energi listrik itu sendiri mulai dari tegangan listrik, arus pendek, sengatan listrik, arc flash. Yang kedua, energi mekanik, gerakan mesin, putaran, titik jepit, bahkan bagian yang bergerak atau berputar. Yang ketiga, energi hidrolik, tekanan fluida bertekanan tinggi dari sistem hidrolik. Yang keempat, energi pneumatik, tekanan udara bertekanan dari sistem pneumatik. Yang kelima, energi termal, suhu tinggi, permukaan panas, uap, atau radiasi panas. Keselamatan listrik dimulai dari kendali energi, berakhir pada keselamatan semuanya. Prinsip utama yang harus kita tanamkan dalam konsep keselamatan listrik yaitu yang pertama, identifikasi semua sumber energi. Yang kedua, isolasi dan kunci sumber energi. Yang ketiga, beri tanda take out yang jelas. Yang keempat, verifikasi kondisi zero energi. Yang kelima, komunikasikan dan lakukan pelatihan yang memadai untuk semua karyawan yang terlibat. Itu isolasi energi. Isolasi energi adalah proses memutus, mengamankan, dan mengendalikan seluruh sumber energi sebelum pekerjaan pemeliharaan, inspeksi, ataupun perbaikan dilakukan. Dengan tujuan untuk mencegah pelepasan energi yang tidak disengaja, melindungi pekerja selama pekerjaan berlangsung,
Dan yang terakhir, menghindari kecelakaan-kecelakaan fatal atau kecelakaan yang tidak harus terjadi. Prinsip isolasi energi, yang pertama, matikan sumber energi terlebih dahulu. Lalu lakukan isolasi sumber energi tersebut. Setelah dilakukan isolasi, lakukan lockout dan take out. Setelah melakukan semua aktivitas prinsip isolasi tersebut, lakukan verifikasi zero energi dengan pengetesan yang terkait dengan energi yang jenis-jenis bahaya kelistrikan. Untuk bahaya umum, mulai dari yang pertama, sengatan listrik. Ini terjadi ketika tubuh manusia menjadi jalur aliran arus listrik akibat menyentuh bagian bertegangan atau peralatan listrik yang mengalami kebocoran arus. Bisa berdampak luka bakar, kejang otot, gangguan pernafasan, gangguan irama jantung, hingga bahkan kematian. Arc flash, pelepasan energi listrik secara tiba-tiba melalui udara akibat hubungan singkat atau gangguan listrik yang menghasilkan busur api dengan suhu yang sangat tinggi. Dampaknya luka bakar serius, kerusakan mata, kerusakan pendengaran, pakaian terbakar, hingga kematian. Arc blast, gelombang tekanan yang dihasilkan oleh ledakan atau ekspansi udara secara cepat akibat terjadinya arc flash. Bisa berdampak cedera akibat tekanan ledakan, gangguan pendengaran, luka akibat benda terlempar, jatuh, hingga kerusakan organ tubuh. Kebakaran akibat korsleting terjadi ketika arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak semestinya akibat hubungan pendek, isolasi kabel rusak, beban berlebih, atau sambungan listrik yang tidak sesuai. Dampaknya kebakaran peralatan, kerusakan instalasi, kerugian aset, penghentian operasional, dan bahkan korban jiwa. Ledakan panel listrik, ledakan dapat terjadi akibat akumulasi panas, tekanan, hubungan singkat, kegagalan komponen, atau arc flash di dalam panel listrik. Ini bisa berdampak luka bakar pada pekerja, cedera akibat pecahan komponen, kebakaran, kerusakan panel, kerusakan fasilitas. Kontak dengan kabel bertegangan terjadi ketika pekerja secara langsung atau tidak langsung menyentuh kabel yang masih bertegangan, terutama akibat isolasi yang rusak, kabel terbuka, atau pekerjaan tanpa isolasi energi. Dampaknya, sengatan listrik, luka bakar, jatuh dari ketinggian, kecelakaan sekunder, bahkan hingga fatality. Bahaya umum pada kelistrikan, risiko kelistrikan dapat menyebabkan cedera serius, kerusakan aset, dan kerugian besar bagi perusahaan. Prinsip pengendalian bahaya dari pekerjaan listrik. Yang pertama, matikan sumber energi. Yang kedua, isolasi energi atau sumber energi. Yang ketiga, kunci dan beri tanda lockout, take out atau LOTO. Yang keempat, verifikasi kondisi bebas energi, test before touch. Yang kelima, gunakan APD sesuai risiko kerja Anda. Dan yang keenam, lindungi diri pada potensi arc flash, jarak aman, batasi area, dan lindungi area line of fire dengan memasang tanda. Dampak kecelakaan listrik, teman-teman sekalian, perlu untuk mengenali dampak dari kecelakaan listrik, cegah resikonya, dan lindungi diri dan perusahaan dari kecelakaan listrik tersebut. Dampak terhadap pekerja mulai dari luka bakar, cedera organ, gangguan jantung, bahkan fatality. Dampak terhadap perusahaan, downtime produksi sudah pasti, kerusakan aset, kerugian finansial, bahkan reputasi perusahaan akan dipertaruhkan.
Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, teman-teman sekalian patuhi prosedur kerja aman, gunakan APD sebagai hierarki terakhir dari pengendalian bahaya, lakukan inspeksi secara rutin untuk pengaplikasian yang lebih baik, dan laporkan potensi bahaya segera. Cegah kecelakaan listrik, selamatkan nyawa, lindungi perusahaan. Lakukan penghentian pekerjaan jika melihat kondisi yang tidak aman. Prinsip lockout takeout atau LOTO, kendalikan energi, cegah kecelakaan, dan lindungi nyawa. LOTO adalah prosedur keselamatan untuk memastikan peralatan atau mesin tidak dapat dihidupkan dan seluruh sumber energi telah diisolasi sebelum pekerjaan dilakukan. 8 tahapan lockout, takeout atau LOTO. Yang pertama, persiapan pekerjaan. Mulai dari mengidentifikasi pekerjaan dan peralatan, mengidentifikasi semua sumber energi, dan memahami potensi bahaya serta cara pengendalian yang harus dilakukan saat pekerjaan akan dimulai. Yang kedua, mematikan energi. Mematikan energi mulai dari matikan peralatan sesuai prosedur operasional. Ketiga, isolasi sumber energi. Putuskan dan isolasi semua sumber energi. Gunakan alat isolasi seperti saklar, valve, breaker, block, blind flange, dan lain-lain. Yang keempat, lockout, pasang kunci lock pada titik isolasi oleh setiap pekerja yang melakukan pekerjaan. Dan juga untuk pelepasannya dilakukan oleh orang yang memasang gembok atau lockout tersebut. Take out, pasang tag label peringatan pada setiap titik isolasi. Tag harus jelas, tahan lama, dan berisi informasi sesuai ketentuan pekerjaan. Verifikasi zero energy, pastikan bahwa semua sumber energi telah steril atau tidak ada lagi energi yang tersisa. Jika ada, lakukan pembuangan energi dengan cara prosedur yang aman. Lakukan uji try start, ukur tegangan, lepaskan tekanan, dan cek posisi peralatan. Yang terakhir, pastikan kondisi aman untuk pekerjaan. Yang ketujuh, pekerjaan dilakukan. Lakukan pekerjaan sesuai permit work, sesuai SOP, dan jaga area kerja tetap aman dan terkendali. Yang kedelapan, pelepasan LOTO, pastikan pekerjaan selesai dan area aman, clear, tidak ada lagi yang tersisa baik orang atau pekerja maupun peralatan kerja. Lepaskan peralatan dan material dan personel dari area kerja sudah clear. Lepaskan tag lalu kunci oleh setiap pekerja. Aktifkan kembali sumber energi secara bertahap dan sesuai SOP yang berlaku. Ingat, satu kunci untuk satu pekerja, satu nyawa tidak dapat digantikan. Jenis energi yang harus diisolasi mulai dari energi listrik, energi mekanik, energi hidrolik, energi pneumatik, energi termal, energi kimia, energi gravitasi, dan energi-energi lainnya yang bisa memberikan dampak bahaya terhadap pekerja di area tersebut. Manfaat dari LOTO, lockout takeout, itu dapat mencegah kecelakaan akibat energi tidak terkontrol, melindungi pekerja dan peralatan serta lingkungan kerja kita, meningkatkan keandalan operasional, dan memenuhi peraturan dan standar K3. Lock it, take it, and live it. Pekerjaan dengan aman, pulang dengan selamat. Peralatan isolasi energi, lockout, take out. Gunakan peralatan yang tepat, isolasi energi dengan aman. Tujuan LOTO yaitu mencegah pelepasan energi berbahaya secara tidak sengaja saat pekerjaan perawatan atau perbaikan dilakukan. Jadi, siapkan peralatan-peralatan sebagai berikut. Yang pertama, ada padlock,
Gembok pengaman pribadi yang mengunci titik isolasi energi agar dapat dioperasikan. Fungsinya untuk mengamankan sumber energi agar tetap mencegah pengaktifan kembali yang tidak disengaja atau tidak diketahui. Yang kedua ada take out, label peringatan yang memberikan informasi bahwa peralatan sedang dikunci dan tidak boleh dioperasikan oleh siapapun. Fungsinya untuk memberikan informasi visual dan peringatan bahaya. Yang ketiga ada lock box, kotak pengunci untuk menyimpan kunci gembok secara aman. Hanya dapat dibuka oleh pekerja setelah pekerjaan selesai. Fungsinya untuk memastikan semua kunci tetap terkendali sampai pekerjaan selesai. Yang keempat, circuit breaker lock, alat pengunci yang dipasang pada circuit breaker agar tidak dapat diposisikan on secara tidak sengaja, berfungsi untuk mengamankan circuit breaker dalam posisi off. Yang kelima, valve lock, alat pengunci untuk katup atau valve agar tidak dapat dibuka atau diputar. Berfungsi untuk mencegah pembukaan katup yang dapat melepaskan energi berbahaya. Yang keenam, kabel lock, kabel baja fleksibel dengan sistem pengunci untuk mengamankan beberapa titik isolasi energi sekaligus. Berfungsi mengunci beberapa titik isolasi dengan satu perangkat. Yang ketujuh, voltage tester, alat uji tegangan untuk memastikan bahwa sumber arus energi benar-benar telah bebas dari tegangan listrik. Berfungsi untuk melakukan verifikasi zero energi sebelum pekerjaan dimulai. Manfaat Loto mencegah kecelakaan akibat pelepasan energi berbahaya, melindungi pekerja dan peralatan dari bahaya, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur K3, dan mengurangi downtime dan kerugian akibat sebuah insiden yang tidak perlu kita alami. Ingat, tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari keselamatan diri Anda. Lakukan kunci setiap pekerja menggunakan kunci pribadi, berikan label, informasi yang jelas dan mudah dibaca, dan ikuti prosedur kerja Loto secara konsisten, serta lakukan kerjasama yang baik agar semua pihak yang terlibat memahami prosedur Loto dengan baik. Lock it, check it, test it, trust it, and work safely. Penerapan keselamatan listrik. Cegah bahaya listrik, lindungi diri, lindungi orang lain, dan lindungi aset perusahaan. Ingat, listrik tidak terlihat, tapi dampaknya sangat mematikan. Engineering control yang dapat kita lakukan untuk penerapan keselamatan listrik mulai dari yang pertama grounding system, yang kedua interlock, yang ketiga ELCB atau RCD, yang keempat panel tertutup atau box panel. Administratif, yang pertama siapkan SOP kerja, yang kedua electrical work permit, yang ketiga Loto lockout take out, dan yang keempat pelatihan pekerja. APD alat pelindung diri, yang pertama helm listrik, yang kedua sarung tangan dengan isolasi listrik, yang ketiga face shield art flash, yang keempat flame resistant clothing, yang kelima sepatu dielektrik. Patuhi aturan kerja aman, kenali bahaya listrik, ikuti prosedur yang berlaku, gunakan APD yang sesuai, dan pastikan kondisi peralatan aman. Darurat listrik, matikan sumber listrik jika aman, beri tanda dan laporkan segera, lalu lakukan panggilan bantuan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan saat bekerja. Audit keselamatan listrik. Untuk langkah-langkah verifikasi keselamatan dan kepatuhan, lakukan verifikasi dan kepatuhan SOP. Yang pertama, kepatuhan SOP.
yang kedua dokumentasi loto, yang ketiga LCB dan RCD, yang keempat panel tetap dalam kondisi yang tertutup. Kondisi peralatan, yang pertama kondisi panel, yang kedua ground si panel, yang ketiga grounding, yang keempat pelatihan pekerja. Personel dan kompetensi, yang pertama kompetensi teknisi, yang kedua pemeriksaan APD, alat ukur dan kalibrasi, yang pertama kalibrasi alat ukur, dan yang kedua harus ada dokumentasi dari hasil kalibrasi tersebut. Sebagai ringkasan dari audit keselamatan listrik, pastikan SOP sudah diperiksa, panel dalam kondisi yang bersih, grounding yang kuat dan sesuai standar, loto yang jelas dan terpasang dengan baik, teknisi yang memiliki skill untuk bidangnya, APD yang layak dan sesuai standar, serta alat ukur yang masih valid kalibrasinya. Tindak lanjut audit, laporkan temuan kepada manajemen, jadwalkan perbaikan panel atau kerusakan, latih ulang teknisi jika perlu, ganti APD yang rusak, kalibrasi ulang alat yang sudah kadaluarsa. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, jangan kompromi pada keselamatan. Jika tidak aman, lakukan stop pekerjaan dan perbaiki kekurangan dari persiapan keselamatan kerja tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Pesan terakhir yang dapat kami sampaikan, energi yang terkendali adalah kunci keselamatan. Setiap prosedur isolasi energi yang dipatuhi adalah langkah nyata untuk melindungi pekerja, melindungi aset, dan melindungi operasional kerja, serta keberlanjutan dari organisasi yang kita bawa. Zero energy before work, zero accident after work. Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua, dan selamat adalah tujuan kita semua. Sehat semuanya dan salam safety.